Lumayan ganteng juga. Sayangnya dia gila. Apalagi gay pula. Siu, kenapa matamu? Oh. Maaf ya. Siu, lihat ini. Memang musuh itu jalannya sempit. Bukankah itu Siu? Jalan-jalan lama-lama gak beli apa-apa juga. Zhang Pengyu, Siu gak cari kamu buat hitung-hitungan sudah cukup. Kamu masih punya muka datang ke sini ya? Kenapa? Jangan-jangan Nona Hengda ini sudah beli toko ini. Jadi kita gakpol masak. Kalau bukan karena kamu memanfaatkan kepercayaan Siu padamu dan mengutak-atik kontrak, apakah keluarga Siu akan bangkrut? Orang busuk sepertimu cepat atau lambat akan mendapat balasan. Dia sendiri bodoh malah nyalahin aku. Hehe, sudahlah kamu. Gak perlu ribut semenjing. Kamu ngomong apa sih? Heng Yu sekarang pacarku. Bicara yang sopan dong. Chen Jiangnan, jangan bilang aku gak ingetin kamu. Dia dulu bisa mengkhianatiku demi uang. Suatu hari nanti dia juga akan mengkhianatimu demi uang. Terima kasih sudah mengingatkan. Sama-sama. Kamu tahu gak? Aku paling benci muka sok suji kamu itu. Waktu bareng kamu dulu kamu gak mau disentuh. Sekarang malah carry orang kaya. Ikut sama orang baru kaya. Dasar begu kamu. Kamu kira semua orang kaya kamu yang hidup dari orang lain? Kalau bukan karena dia cari orang kaya, dia bisa jalan-jalan ke toko merek terkenal. Aku bilang jujur ya. Feng Siu. Yang ITU. Semi jodoh-jodoh kamu. Aku diam-diam yang kenalin. Who is ya? No wonder aku ketemu jodoh aneh-aneh. Ternyata kamu yang... Jadi itu berarti gila-gilaan itu juga kamu yang cariin ya? Gimana dia? Zhao Chai, kamu turun kenapa? Kok kamu malah jadi kayak gitu? Kamu turun ke dunia malah jadi gagap. Aku malah. Seberapa buruk sih masalahnya? Gak mau data? Feng Xiu paling benci cowok yang suka pilih kasih dan bawa-bawa kekerasan. Kalau urusannya selesai aku traktir makan ikan. Kamu maksud Xiongda kan? Mau pakai dia buat ngerjain aku? Takut kamu gak tahu aku sama dia gimana hubungannya. Permisi. Hello Nona. Mulai sekarang mata-matamu dibuka lebar-lebar ya. Orang kayak mereka, kelasnya gak sanggup beli barang-barang mahal. Anda adalah pengguna kartu emas yang terhormat. Bisa menikmati hak prioritas layanan. Anda. Kayak itu hebat ya? Sorry. Kayak itu memang hebat. Usir kedua orang miskin ini keluar dari sini. Bikin gak enak dipandang. Siapa bilang kita nggak mampu beli? See you. Hari ini aku yang bayar. Kamu pilih sesuka hati. Aku nggak mau ngitung. Cuma nggak suka sama mereka. Wajah jelek mereka yang meremehkan orang itu. Oke. Kalau gitu kita main besar. Hari ini aku sweep beberapa. Kalian ikut berapa? Kalau ada yang nggak cukup duit, nggak bisa ikut. Ya harus merangkak di lantai sambil gonggong. Ok. Takut siapa? Pacarku sudah datang jemput aku. Oh ya. Kamu mau pergi ya? Kan tadi baru asyik main. Nggak kuat mainnya. Siapa bilang aku nggak bisa main? Pelaya. Tas itu aku mau. 100.000. Kok bisa semahal itu? Kamu pikir ini pasar tradisional ya? Kampungan? Pelayan, 3 tas termahal yang ada di toko. Aku ambil. Baik, Nona. Chen Jianan, memang perlu sampai se-ekstrim ini? Hei, jangan pergi dulu. Tasnya belum dibayar nih. Sebenarnya kamu mau ngapain sih? Bukannya cuma mau buat aku malu? Belum cukup ya? Kalau gitu, kamu tunggu apa lagi? Cepetan merangkak dan gonggong dong. Kamu memang pantas aku bantu. Ngapain sih? Mau berantem? Siapa itu? Berani-beraninya ikut campur urusan aku. Kalau kamu tanya begitu, aku kasih tahu deh. Aku itu pacar yang penuh bakat. Lihat deh lingkar pergaulanmu sendiri. Ada sahabat kampungan yang gak pernah keluar dunia. Terus ada pacar miskin yang aneh. Ada satu hal kamu benar. Aku memang miskin. Miskinnya cuma punya sedikit uang. Tapi di dunia kalian yang biasa-biasa itu. Kamu dapat orang kocak dari mana sih? Iya ya. Coba deh bilang dia siapa. Zhao, bilang ke mereka aku siapa. Ini ayah mertuaku. Suka pamer harta dan sombong. Juga suka pukul-pukulan.
Bukannya kamu yang suruh aku. Aku beli gedung ini buat kamu. Secara teknis, dia memang pemilik tempat ini. Jangan bercanda seperti itu. Anda pasti Zau. Nggak mungkin, benar-benar nggak mungkin. Tadi kamu angkat telepon siapa? Telepon itu memang dari kantor pusat. Perusahaan kita baru saja dibeli. Apa? Seluruh perusahaan? Waduh, itu harganya bisa puluhan juta dong. Kampungan, ini perusahaan brand. Nilainya pasti lebih dari 1 miliar. 1 miliar? Iya deh. Bukankah kamu bilang kita saling transfer sesuai jumlah yang kita janjikan? Ya udah, kamu saja yang transfer terus. Kamu yang transfer. Ayo kita pergi. Kalian belum juga tepati taruhan. Bocah kecil, minggir sana. Aku paling benci orang yang gak pegang janji. Gak. Kamu lagi ngapain sih? Kenapa gak waras? Masih kurang malu apa gimana? Guk. Guk. Gak. Mereka kenapa sih? Gak tahu. Halo, Bu. Mau cari apa selama 3 hari? Jangan mikir lagi, aku ini dewa keberuntungan. Gak bisa jadi dewa, ya kan? Betul banget. Dia memang gila. Bos, turunin sedikit dong. Aku gak bisa jangkau. Katakan. Data bilang dia anak yang sangat berbakti. Ini kesempatan bagus buat kamu. Maksud suruh aku urus sebianya? Halo, Tante. Namaku Li Wenqing. Hai. Halo juga. Lumayan sopannya. Ini Venjing, ya. Baru balik dari luar negeri. Penerbangan 1 hari penuh. Kepala agak gak fokus. Venjing, bukannya kamu bawa hadiah buat ibu? Keluarkan dong. Memang aku bawa hadiah buat Tante. Tapi bukan buat kamu. Lumayan ngerti situasi juga. Ibuku akan datang makan malam nanti malam. Asal kamu janji buka pintunya. Aku doakan kamu cepat kembali ke tempat yang mulia. Sepakat ya? Li kecil, ini kamu ngapain sih? Tante, aku tahu uangmu. 1 juta ini sebagai uang tanda jadi. Asal kamu nikahkan putrimu denganku. See you, sini. Ikut aku sebentar. See you, jujur lah pada ibu. Sudah berapa lama kamu sembunyi-sembunyi sama dia? Gak lama kok. Dia langsung kasih mahar. Itu bukan mahar, itu. Aduh, ketemuan aja, keluarganya kaya. Sama sekali gak dipikirin semua ini. Jangan salah paham ya. Kamu bilang kamu pacaran. Kapan aku pernah ngintip-ngintip? Aku cuma cinta duit. Gak asal ngomong. Aduh, Gak enak banget. 1 juta itu bukan cuma kecil. Terima juga gak, tolak juga gak enak. Bingung mau gimana? Aduh Bu, jangan dengarin dia. Dia gila, kamu juga gila. Aku lihat orangnya, Xiaoli. Anak ini cukup bagus. Aduh. Kamu jangan terus-terusan bilang kamu gak cinta uang. Cuma 1 juta itu sudah cukup buat ngusir kamu. Kamu mau ngapain? kartu bank ini masih di dunia. Gak bisa. Terserah. Bukan, Kak. Kamu gila ya? Kita semua sudah dibodohi sama anak itu. Aku sudah tanya. Sama sekali gak ada soal pembelian itu. Pelayan wanita, ITU, sama seperti kita. Kayak kena hipnotis gitu. Bajingan itu gak akan dimaafkan. Kita sekarang langsung balas dendam sama dia. Kamu balik dulu. Perusahaan segera akan adakan lelang amal. Saat seperti ini jangan sampai ada masalah. Hal-hal seperti ini harus jaga keamanan. Baiklah, dalam perjanjian gak ada bilang harus menginap bareng. Aku mana tahu. Ibuku tiba-tiba memutuskan untuk melakukan yang sudah kamu minta. Aku sudah berusaha untuk kamu. Aduh, aku tahu kalian pasangan biasanya punya sedikit kebiasaan aneh. Tapi kebiasaan kamu ini terlalu. Itu urusan kamu aja. Letakkan tanganmu. Diamkan dan niatkan melepas ikatan perjodohan baru bisa disentuh. Gila.
Aku akan bilang ke ibu. Kamu mau melunjak ya? Kamu maksa aku pegang batu rusak buat apa sih? Aku itu dewa. Kamu manusia biasa. Ikatan perjodohan yang rusak ini kalau gak dilepas malah gak baik buat kita berdua. Kamu juga mau sendirian sampai tua di dunia ini. Kalau menurutmu begitu, ini bukan perjodohan namanya. Ini jelas perjodohan buruk. Bisa juga dipahami seperti itu. Jadi aku gak mau pegang. Kalau mau pegang besok saja. Besok gak boleh. Hari ini harus dilakukan. Ayo, tunggu cuma semalaman saja. Tunggu ibu aku pagi besok pergi. Kamu mau pegang gimana juga terserah. Aku gak mungkin percaya sama kamu. Tunggu ibu aku pagi besok pergi. Kamu mau pegang gimana juga terserah. Aku sudah sering lihat trik kamu. Aku gak mungkin percaya sama ibu. Hei. Aku gak ganggu kalian kan? Gak, Bu. Kalian lanjut saja. Ibu tidur malamnya nyenyak. Yang aku bilang pegang bukan yang itu. Xiaoli, sup ini enak. Kamu coba. Suka gak sama rasanya? Kalau suka, nanti aku suruh Siu sering-sering masak buat kamu. Bu, aku mana? Coba sendiri. Wah, kurma merah, goji berry, dan jamur putih. Ada apa lagi? Ini cukup enak banget ya. Tot. Ada yang mau aku bilang. Katakan saja. Ibu dia kambuh lagi. Jangan pedulikan dia. Wah, kalian semua di sini ya. Jadi aku nggak usah cari satu-satu. Kamu siapa? Masuk rumah orang seenaknya. Aduh, ibu beruang besar. Berani-beraninya kamu bertindak semaunya. Aku lapor polisi. Lapor polisi? Aku sudah berani datang sini. Masa takut sama lapor polisi? Buka matamu lebar-lebar dan lihat aku. Ini rumahku sekarang. Aku kasih kalian waktu 10 menit. Angkat semua sampah kalian keluar dari sini. Kalau tidak, Aku kan cuma menolak kalian. Perlu sampai habisin semua begitu? Kalau ada masalah, hadapi aku saja. kamu benar. Aku memang mau habisin semuanya. Aku akan buat keluarga phone ke below. Hidup seperti anjing sialan. Masih nggak mau pergi ya? Semua buka semua baju kalian. Mau kemana kamu? Berengci, berengci, berengci. Kalian bakal kena balasan, loh. Balasan apa? Petir menyambar 5 kali. Hei, perantara jodoh. Kasih nomor petir itu dong. Gak ada urusan apa-apa. Cuma mau memenuhi beberapa keinginan teman-teman. Kalau minta petir, kenapa nggak minta Kaisar Jade saja? Jangan kira pura-pura gila aku nggak berani pukul kamu. NK. Kalau nggak pergi, aku pukul kamu juga. Ibu. Aku minta maaf sama kamu. Ini beneran. Kamu benar-benar jual rumah ini. Ibu yang salah. Ibu minta maaf sama kamu. Di rumah pun udah nggak ada duit buat makan. Tapi masih sok suji sama aku. Jangan kira aku nggak bisa lacak kamu. Ayahmu orang lumpuh total. Setiap hari terbaring di rumah sakit. Berapa biaya pengobatan? Kamu pasti tahu kan? Ibumu juga sakit-sakitan. 2 beban hidup ini. Harta keluarga Feng yang sedikit itu sudah kamu habiskan semua. Jiong. Aku gak izinkan kamu bicara soal ayah dan ibu aku. Cih, nenekmu juga bilang. Kamu bisa apa? Jangan lupa ini rumah aku sekarang. Kalau aku gak urus, nenekmu juga bisa pukul kamu. Kalian pergi dulu saja. Tapi, kamu juga mau kena petir, ya? Dengerin Sili. Kita kalah sama jeng prema ini. Hei, kamu mau ngapain lagi? Santai. Aku gak mau pukul kamu. Cuma mau bilang, kata-kataku masih berlaku. Kalau kapan-kapan kamu kekurangan duit, telepon aku dulu. Asal kamu buat aku senang. Berapapun uangnya bukan masalah. Xiongda. Ingat baik-baik hutang ini. Aku juga kasih kamu 10 menit. Kalau gak segera, urusan sendiri. Kamu ini kebiasaan pura-pura gila ya? Siu, maaf ya, Mama yang salah. Mama sudah merepotkan kamu. Semua masalah Mama yang buat. Bukan salah kamu. Penyakit Mama harus diobati, gak bisa diabaikan. Mama, jangan terlalu mikir yang aneh-aneh. Percaya sama Mama, aku benar-benar punya uang. Di kartu aku ada 1 juta. Dan Venjing. Dia bisa bawa rezeki buat aku. Wah, sekarang percaya aku dewa rezeki ya. Gak apa-apa kan? Dia cuma pura-pura gila buat ngerjain Xiongda aja. Aduh, aku baru ingat. Mas Li masih simpan mahar di rumah. Tenang tante,
Itu uang kecil. Anggap aja buat biaya pengobatan mereka. Iya, Mama. Menantumu itu kaya banget. Gak masalah sedikit ini. Yang penting kita semua sehat. Ah, bener banget omongan itu. Uang itu cuma benda di luar tubuh. Kartu aku balikin. Kamu masih ingat buat balikin aku. Dapat bonus berapa? 1 juta. Wah, bilangnya hadiah seluruhnya buat aku. Tapi kamu gak sisain sepeser pun buat aku. Aku gak kasih kamu ini. Haha. Oh, ini namanya kasih aku bagian dalamnya. Kamu maksud Kylie Jing? Aduh, sumpah deh. Haha. Gak nyangka ada rezeki segini juga. Satu kantong penuh ini. Minimal 100-an juta lah. Bro, aku cuma mau 50 juta dari uang ini. Sisanya kalian bagi rata aja. Ok. Beneran bikin orang gila itu ketakutan. Hitung ada berapa. Buat apa? Sekarang Gakpol naik ke atas. Apa itu? Lepas ke aku. Itu uang aku. Aku harus ambil kembali. See you. Ayo kita pergi. Gimana kalau gini? Kalian berdua keluar dulu. Aku ada cara. Kalau begitu kamu harus bawa pergi ya. Dengar gak? Pergi. Banyak banget ya. Hai, bro. Urusan sudah beres. Hei, sekarang ini kan sudah negara hukum. Jangan lagi pakai cara-cara kekerasan. Tapi kamu tenang saja. Perempuan itu, Feng Xiu, aku nggak bakal biarin dia enak-enakan. Kamu hati-hati ya. Anak muda yang di samping dia itu asal-usulnya nggak jelas. Aku takut sama dia. Dia cuma orang gila. Bahkan bilang mau cari legong. Astaga. Aku ini malah bikin masalah sama siapa? Kakak. Rumah ini nilainya 50 juta. Sudah dialihkan atas nama kamu. Cukup buat nutupi kerugian kamu yang 1 juta itu kan? Aku nggak ngerti kenapa kamu ngeluarin uang buat aku. Kamu sebelumnya udah ngobrol sama aku belum? Di rumah kamu juga nggak ada pilihan lain. Masih ada pilihan lain? Tenang, uang segitu buat aku nggak seberapa. Daripada kamu harus berterima kasih atau membalas budiku aku. Mending kamu pikirin dulu gimana caranya supaya kamu benci aku. Kamu dengerin deh. Kamu dengerin. Kamu sendiri yang bilang. Ini ngomong apa sih? Aku memang bukan manusia. Aku orang gila. Kamu sampai sekarang juga nggak percaya aku itu dewa. Siang dah itu hasil aku panggil legong dan mu listrik-listrikin. Kamu gila. Maaf ya, aku mau nyela bentar. Penegak hukum bilang Siong dah kena kejutan listrik, kan? Kamu percaya siapa? Orang atau aku? Mazu kakau juga. Malam ini aku ada urusan. Kamu pikirin dulu apa yang aku bilang tadi. Malam nanti aku cari kamu lagi. Sayang dia baik banget sama kamu. Kamu harus setuju sama dia deh. Sayang dia baik banget sama kamu. Setuju aja sama dia. Kamu nggak mikir dia lagi naksir aku, kan? Jelas banget. Orang bodoh juga bisa lihat. Tolong deh, dia ada masalah. Tapi dia pasti cowok kaya dan ganteng banget. Dia cuma bisa pura-pura. Dia nikahnya kuma buah pamer duit. Bahkan ngasih mahar ke keluargaku. Mahar itu cuma formalitas aja. Lagian dia juga ngasih kamu rumah ini. Nenek ada urusan. Tanya aku dulu nggak? Jia Gila. Sebenarnya aku rasa dia cukup baik sama kamu. Namanya manusia. Siapa sih yang nggak punya kekurangan? Oh iya. Siong udah bikin perusahaan kamu bangkrut. Terus gimana dengan biaya rumah sakit orang tua kamu? Rumahku itu atas nama perusahaan. Perusahaan aja yang bisa makan. Maksudmu Siong udah nguasain rumah kamu? Itu semua perintah dari pasangan bejat itu. Selain mereka, siapa lagi coba? Siong udah nggak mungkin habisin puluhan juta. Cuma buat ngerusak barang buat ngeluarin emosi. Masuk akal, kalau mereka nggak mau lepas. Ya aku bakal lawan habis-habisan sama mereka. Jangan sampai kamu buat hal bodoh ya. Aduh, kamu mikir apa sih? Maksudku berwirausaha. Aku berencana merebut kembali perusahaan ayahku. Tapi selama 2 tahun ini kamu kan sudah coba. Setiap kali gagal karena keluarga Chen. Aku khawatir sama kamu. Tidak apa-apa. Lagi pula aku juga tak ada yang harus aku kehilangan. Mending pakai rumah ini sebagai langkah terakhir. Burung itu berpasangan. Wanita ini agak sulit dihadapi. Jangan buru-buru selesain. Waktu turun ke dunia kamu bilang yakin banget. Gampang,
Gampang. Tugas selesai dalam sekejap. Jangan banyak cemooh. Petir dan hujan di sana. Tenang, mereka bisa jaga mulut. Tidak akan sembarangan ngomong. Tapi kamu harus cepat bersin dan balik ke surga. Kalau tidak aku nggak bisa menutupi lama-lama. Aku tahu batasanku. Cuma butuh waktu lebih saja. Aku punya cara. Dijamin ampuh. Sudah digadaikan. Aku nggak keban. Kenapa? Uang yang kamu punya cuma rumah ini. Aku mau bicara dulu sama dia. Lagi pula rumah ini pemberiannya dari dia. Ayah, bukannya sudah bilang. Uma ini jaminan pinjaman seratus juta itu. Kamu punya hak pakai mutlak. Tapi bahkan loter 100 juta itu pun miliknya. Baiklah, kamu mau bilang apa ke dia? Terus kamu ngomong apa ke dia? Aku kira dengan cara dia yang biasa. Kalau kamu butuh modal usaha, dia bakal kasih kamu uang banyak. Itulah yang aku takutkan. Kamu tahu aku bukan keluarga dekat dia. Aku gimana bisa tega? Ambil uang sebanyak itu tanpa alasan jelas. Mending jangan kasih aku ide gila. Kamu berani bilang gak ada perasaan sama dia? Aku mana mungkin punya perasaan sama dia. Kalau begitu kenapa tali jodoh itu nggak bisa putus? Kamu kebanyakan terpengaruh dia kali ya. Mas a percaia batuza itu? Ya sudahlah. Apa kamu nggak ada sedikit perasaan sama dia? Sebenarnya, perasaannya itu. Ada sedikit sih. Dia orangnya memang baik. Otaknya bermasalah aku masih bisa mengerti dan terima. Tapi, aku takut dia pura-pura gila buat nipu aku. Kalau dia bisa jujur sama aku. Kakak, kamu ini lagi main apa sih? Romanisia? Romantis kok siang-siang bawa lilin segala. Romantis apaan sih? Sudah bosan mainnya. Aku nggak mau main game ini. Maksudmu apa? Kamu benar. Aku memang bukan dewa keberuntungan. Jadi, yang kamu sebut jodoh itu sebenarnya aku bohongi kamu. Kamu tebakannya benar. Itu kuma bada pekabayasa. Akhirnya kamu mau ngaku juga. Aku sudah tahu kamu bakal ngaku juga, cepat atau lambat. Tapi ada satu hal yang tidak aku bohongi kamu. Kartu ini memang tanpa batas limit. Asal kamu nurut aku malam ini. Kartu ini jadi milikmu. Mas, ini kok kamu langsung belak-belakan banget sih? Kesabaran saya sudah habis, nggak mau main-main lagi. Kalau sudah ada uang, semua masalah jadi bukan masalah. Kamu bahkan bisa beli perusahaan cenjianan. Oh iya? Termasuk ayahmu. Penyakitnya juga bisa dibawa ke dokter terbaik di dunia. Kamu pikir sendiri deh. Di matamu ini cuma transaksi, kan? Masih kurang? Kalau begitu, kamu minum dulu segelas ini. Minta apa saja. Siarachnia apapun boleh. Betul. Baiklah. Kamu yang bilang. Tunggu. Kenapa? Mau berubah pikiran lagi ya? Ini apa? Aku rasa nggak perlu aku jelaskan lagi ya. Kalau begitu, semoga malam ini. Kamu bikin aku merasa jijik. Syaratku cuma satu. Pergi dari sini. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Sok tahu apa sih? Pergi sana. Kalau kamu mau ngomong kayak gitu sama aku. Besok pagi aku akan pindah. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Xiaoshu ya? Gagal lagi. Semua ini karena ide kamu. Gimana aku mau tanda tangannya? Ya, untuk membatalkan jodoh harus dengan kesungguhan kedua belah pihak. Ini kesalahan aku. Sepertinya cuma bisa pakai jurus pamungkas itu. Apa? Ikat ya. Aku ikat kamu duluan. Kamu bilang deh, mau balik ke surga atau enggak? Kalau aku percaya kamu lagi, berarti aku celaka. Dewa kekayaan. Sampai perempuan dunia biasa saja nggak bisa diatur, berarti gagal. Makanya susah cari dewa kekayaan. Ternyata diam-diam turun ke dunia.
Perempuan dunia biasa kok berani lawan aku. Serius nih? Kok bisa segitunya sih? Kenapa aku harus bohong? Kalau enggak, aku enggak bakal segitu marahnya. Enggak nyangka sama. Siong dan sejenis juga. Apa ada salah paham? Aku rasa dia bukan orang kayak gitu. Salah paham atau bukan? Agak Amy. Kamu pasti tahu ini apa. Begitu saja di depan saya kamu taruh obat di gelasku. Ada apa ini? Salah paham apa? Sungguh menyebalkan. Sejak ketemu dia, sial terus. Dia malah bilang dia dewa rejeki. Menurutku lebih cocok jadi bintang sial. Bener-bener apes banget. Sekarang rumahnya hilang. Uang juga habis. Perusahaan itu mau tetap jalan? Jalan, kenapa tidak? Hanya mengandalkan diri sendiri supaya jauh dari gila-gilaan ini. Semangat banget. Aku sangat kagum sama semangatmu yang gak mau menyerah itu. Jangan sok nyindir di sini. Kamu diam saja. Orang tidak bakal anggap kamu bisu. Siu, dengar-dengar kamu lagi diusir lagi ya? Kamu Chen, jaga mulutmu baik-baik ya. Xin, kita pergi. Anjing baik tidak kakak menggalanji jalan. Kita berdua siapa yan anjing? Kalau aku nggak salah ingat, kamu baru masuk keluarga kaya sehari. Sudah diusir keluar. Jadi seperti anjing terlantar ya. Aduh, ada orangnya. Jelas-jelas cuma pajangan. Tapi maksa sok suci. Akhirnya bagaimana? Tetap saja dipermainkan habis-habisan lalu diusir. Kan? Kalian berdua bener-bener gak ada kerjaannya. Sin, ayo kita pergi. Permisi. Jangan gak tahu diri dong. Aku sengaja datang bawa kabar buat kamu. Dengar-dengar kamu mau mulai usaha. Kalau ada apa-apa cepat bilang aja. Lusa ada acara amal malam. Banyak teman lama ayahmu yang bakal datang. Kalau kurang uang, kamu bisa minta mereka investasi. Wah, terima kasih banyak ya. Ayo. Sayang. Kenapa kita harus kasih tahu dia kabar ini? Tunggu saja. Kali ini, aku pasti bakal menginjak Feng Xiu sampai hancur. Biar dia gak bisa bangkit lagi selamanya. Jangan sampai tertipu. Waspada sama pasangan mesum itu. Aku tahu, tapi sekarang aku pergi boleh. Tapi kamu harus jelasin ke bibimu ya. Mengerti? Dunia bisnis itu seperti medan perang. Dulu waktu ayahku masih berjaya. Teman di sekitarnya gak pernah kurang. Tapi sejak dia kena masalah. Teman-teman itu perlahan menjauh. Orang pergi, teh menjadi dingin itu biasa. Yang menakutkan itu orang yang mau menambah luka. Tenang saja. Walaupun ayahku kena musibah tiba-tiba. Tidak meninggalkan informasi yang jelas. Tapi selama bertahun-tahun, aku dan ibu sudah melihat wajah asli banyak orang. Sekarang ada beberapa yang masih dekat dengan keluarga kami. Masih berurusan. Bisa dihitung pakai satu tangan. Nanti aku tanya mama. Dia sudah tahu sendiri. Baiklah. Aku juga tahu aku gak bisa menghentikan kamu. Tapi kamu harus hati-hati sama pasangan sialan itu. Keluarga Chen sekarang lagi ribet. Tapi mereka tetap yang paling berkuasa. Aku percaya dengan sifat ayahku yang baik hati. Pasti ada yang mau bantu kita. Baiklah, kamu harus ajak aku juga. Biar aku bisa bantu jadi penasihat atau apa gitu. Oke, penasihat utama. Silakan masuk. Pak Lia. Hai, Mbak istri. Anda sudah datang. Ayo cepat duduk. Mbak, aku buatkan air ya. Mas Lia. Jangan repot-repot. Nanti aku harus ke rumah sakit jagain Pak Feng juga. Ini gak bagus. Kali ini kamu harus benar-benar melarang keponakanmu. Apa yang terjadi sama si? Apa yang terjadi sama si? Aku dengar. Qin Jianan dan Zhang Pengyu mau menjebak keponakan kita di acara amal. Mereka merencanakan tipuan untuk keponakanmu. Si pernah cerita sama aku soal acara amal itu. Kamu juga tahu sifat anak itu sama kayak ayahnya. Keras kepala dan gak mau kalah. Aku juga gak bisa melarang dia. Kami beberapa senior dari hati memang mendukung Pak Feng. Tapi, Mbak istri, kamu juga ngerti situasi kita. Paham? Aku juga gak menyalahkan kalian. Jika bukan karena bantuan rahasia kalian selama ini, aku dan anakku pasti gak akan kuat sampai sekarang. Mbak istri, jangan bilang begitu. Pak Feng dulu sangat berterima kasih padaku. Ini semua memang kewajiban kami. Oh iya. Soal ini aku panggil kamu. Utamanya untuk kasih ini pada kamu. Ini untuk kamu. Ini.
Keponakanmu kan butuh modal buat usaha. Ini sedikit bantuan dari kami beberapa pegawai lama. Uangnya gak banyak, cuma 2 miliar. Dan ini atas nama adik iparku. Aman kalau diperiksa. 2 miliar. Uang ini gak bisa kita terima begitu saja. Mbak istri, terimalah uang ini. 2 miliar itu apa sih? Seluruh perusahaan seharusnya milik keluarga kalian. Dan juga, ini semua uang perusahaan. Bukan dari kantong pribadi kami. Jadi jangan khawatirkan kami. Waktu itu demi keponakanmu. Ayo Mbak istri. Tanda tangani saja. Ambil uangnya. Tolong bicarakan baik-baik keponakanmu. Jangan sampai dia ikut acara malam amal itu lagi. Kami juga punya alasan kami sendiri. Tidak ada yang berani membantu dia di bawah pengawasan keluarga Chen. Pak Liang, saya mewakili Pak Feng dan Siu mengucapkan terima kasih kepada Anda. Tidak, jangan begitu. Jangan katakan seperti itu. Ini semua memang seharusnya kami lakukan. Semoga Tuhan berbaik hati. Bangunlah. Aku membawamu ke dunia ini, bukan untuk main-main saja. Ganti yang lain saja. Tidak masalah. Aku tak bisa mengalahkanmu. Kita berdua tidak akan pernah bisa kembali. Paham? HM. Format. Hello Packly. Tidak. Bos, suasananya agak menakutkan. Rasanya seperti mereka mau memukul saya. Dengarkan baik-baik. Pak Li tidak suka ikut keramaian. Mulai sekarang bersikaplah lebih rendah hati. Mengerti? Mengerti? Grup Li terbesar di kota ini. Sudah kami akuisisi. Mulai sekarang. Kamu harus menyesuaikan diri dengan status sebagai presiden baru Grup Li. Bos, boleh saya laporkan Anda karena mempekerjakan anak di bawah umur? Aku adalah dewa kekayaan. Ada beberapa hal yang aku tidak bisa lakukan sendiri. Jadi harus kamu yang melakukannya. Kerjaan kotor aku yang tanggung. Kerjaan berat aku yang pikul. Tenang saja. Aku bukan suruh kamu benar-benar menculik. Tapi pakai statusmu sebagai presiden baru untuk mengurung secara wajar. Paham? Wah, baunya enak sekali. Ikan. Kamu adalah penyelenggara acara amal malam ini. Jaga image ya. Dan nanti kalau Feng Xiyu datang, kamu ajak dia keluar untuk bicara lebih detail. Paham? Aku akan ajari kamu caranya. Baik, bos. Aku janji akan menyelesaikan tugas ini. Bagus. Itu anak siapa ya? Lucu sekali. Katanya namanya Li Zhao. Dia presiden baru Grup Li. Anak sekecil itu jadi presiden. Grup Li ini gila ya. Siapa yang tahu? Wah, ini gaya orang kaya ya. Ya, keluarga Li adalah yang terbesar di kota ini. Grup keluarga ini bisa dibilang kerajaan bisnis. Waktu keluarga kami paling jaya pun tidak bisa dibandingkan sekuat mereka. Ini belum apa-apa. Bagian utama sebenarnya ada di sana. Hari ini sebagian besar tokoh bisnis kota ini datang. Aku cuma perlu menangani salah satunya. Baru ada kesempatan untuk adu kuat dengan Chen Jianan. Wah, tidak heran kamu sembunyi-sembunyi datang ke sini. Ternyata sudah siap dari dulu. Rencana bisnis ini sudah saya siapkan selama setengah tahun penuh. Keberhasilan atau kegagalan ditentukan malam ini. Siapa yang membiarkan kalian masuk? Zhang Peng, maksudmu apa? Aku tanya, kamu ini sio anjing ya? Kemanapun kami pergi, kamu ikut terus. Kayak hantu yang gak mau pergi aja. Kampangin. Di acara seperti ini, apa orang sekelas kamu boleh datang? Mana undangannya? Keluarkan, aku mau lihat. Undangan apa sih? Gak ada undangan juga. Kalian masuk buat apa? Bajingan, aku tahu kamu gak punya niat baik. Kamu suruh aku datang com uma boa pinjondanga supaya com uma luia? Feng Xiu, acara malam ini. Ini satu-satunya kesempatan kamu dapat investasi. Jangan-jangan kamu bodoh sampai gak siapin undangan. HMPH, atau aku terlalu berharap sama kamu. Kamu sudah jatuh sampai gak ada yang mau bawa kamu masuk lagi. Aku memang terlalu berharap sama kamu. Kalau aku gak salah tebak, Chen Jianan pasti gak akan kasih kamu sentuh. Bisnis penting perusahaan apapun. Kalau berani, ulangi sekali lagi. Memang juga. Lagi pula 2 tahun lalu kamu naik jabatan karena jual aku. Dan sebagai dalang utamanya, Chen Jianan, tentu saja waspada sama kamu. Orang kayak kamu. Dibilang pengkhianat itu sudah terlalu mulia buat kamu. Lebih tepatnya kamu itu kayak anjing.
Kalau berani, ulangi sekali lagi. Kamu sok kuat karena numpang kekuasaan. Cuma bisa cari perhatian lewat ribut gak jelas. Singkatnya, kamu ini badut panggung. Kamu mau? Kalau mau lawan, sini lihat aku. Jangan kira aku takut sama kamu. Orang gak beradab kayak kamu. De tempat lã tem tuberani berante. Tapi di sini, kalau mau berantem, harus tanya dulu bos kamu setuju atau enggak. Kok gitu sih? Kalau berani, aku suruh kamu masak tadi buat APA. Nanti kamu yang bakal nangis. Baiklah, tolong kasih jalan. Aku mau lewat sama sampah ini. Baik. Kakek Kapar, Senjun Kot masih datang juga? Baik, cepat ke sini. Jangan sampai dia celaka apapun yang terjadi. Paman He, Paman Zou. Paman Wang, lama tidak bertemu. Keponakan, kamu makin cantik saja. Terima kasih, paman-paman. Aku punya proyek ini. Ingin kalian bahas. Aku mau menyapa Shuren dulu, Nona Hong. Aku ada sedikit urusan, kalian santai saja. Paman, aku serahkan ke Sia. Tempat ini seharusnya bukan tempat kamu datang. Mereka siapa sih? Karyawan perusahaan yang ayahku bina, Cai Dao. Gak nyangka segitu nyatanya. Bukan salah mereka. Lagi pula perusahaan ini masih milik keluarga Chen. See you. Kamu di mana? Siu. Kamu ini, kok gak dengar nasihat ibu sih? Xiao Liang, kamu ini ngapain sih? Pak Chen, saya sudah bawa orangnya ke sini. Mau lapor polisi atau selesaikan secara baik-baik? Kamu yang putusinnya. Xiao Liang. Kamu ini ngapain sih? Orang ini kok kayaknya familiar ya? Kalau gak salah ini istri Pak Feng. Pak Feng kan masih belum sadar sejak kejadian itu. Kenapa dia datang pakai baju kayak gitu sih? Maaf ya teman-teman. Skandal perusahaan kita jadi bahan tertawaan semua orang. Tante, lama gak ketemu. Gak nyangka ketemu di situasi kayak gini. Ternyata kalian berdua kerja sama nipu aku ya? Tante, sebenarnya aku gak mau buat masalah jadi besar hari ini. Tapi ibu di depan banyak orang. Orang jahat malah yang nagadu duluan. Jadi jangan salahkan aku kalau aku harus buktiin kalau aku gak salah. Xiao Chen, kamu mau ngapain sih? See you. Dia di mana? MA? See you. Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. MA, kamu kok bisa datang? Aku. Chen Jianan, kamu lagi ngapain sih? Kok kamu yang kampungan gitu sih? Tempat sekeren ini kamu kira bisa masuk? Satpam. Bos, Orang ini cuma numpang makan minum doang. Usir dia keluar. Nona, tunjukkan undangan Anda. Aku bukan nyusup. Gak bawa undangan, tapi bilang bukan nyusup. Usir dia keluar. Berenti. Shengjiana. Jadi ini rencanamu ya? Nipu aku sama ibuku buat datang ke sini. Terus di depan semua orang tuduh kami. HMPH, tuduh. 2 tahun ini, semua perbuatan kamu dan ibumu aku ingat jelas. Mau lihat gak sih? Jangan asal fitnah dong. Kami ngapain sih? Selama 2 tahun ini, ibu dan anak Yoping pakai rekening yang aku pindahkan dari perusahaan. Aku ingat jelas semua itu. Dan ini, kontrak yang ditandatangani sendiri oleh Yoping. Kontrak apa? MA, kamu tanda tangan kontrak apa? Aku ditipu mereka. MA, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu jelaskan ke aku dengan jelas. Wang Xiu, kamu memang jago acting. Semua uang perusahaan masuk ke rekening kamu. Kamu malah bisa pura-pura nggak tahu apa-apa. Kamu mau biarin mama yang tanggung akibat hukum sendiri? Uang yang kalian kirim itu buat pengobatan papa kan? Feng Gisiu. Apa kamu waktu kecelakaan sudah dipecat perusahaan? Perusahaan sudah kasih dia uang pengobatan 1 miliar. Sudah sangat wajar, kan? Tapi kalian ibu dan anak malah nggak pernah puas. 2 tahun ini terus nyolong uang perusahaan. Kamu kira kalau cari beberapa perusahaan bodong, uang perusahaan bisa keluar seenaknya? Aku nggak. Uang itu, beberapa senior di perusahaan rela keluarin duit sendiri untuk bantu kita. Ayah? Haha. Beberapa senior. Orang lain aku nggak tahu, tapi aku bukan salah satunya. Sumber daya.
Kamu tahu kenapa aku kasih kamu uang itu? Karena mama kamu tukar tubuhnya untuk itu. Hahaha. Ah iya, kamu bilang berapa orang? Apa mama kamu juga jual diri sama mereka? Jangan fitnah mamaku. Kamu bejat, benar-benar nggak tahu malu. Kamu menuduh seenaknya. Aku nggak. Orang, bawa anjing zilu ini keluar. Biar nggak gigit orang sembarangan. Lepaskan dia. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Aku pukul kamu tiap kali ketemu. Kontrak ini jelas-jelas ngasih kalian 2 miliar gratis. Kamu kira kita ini lembaga amal? See you. Mama salah. Maafkan aku, MA. Aku nggak seharusnya gampang percaya orang. Mama nggak marah sama kamu. Aku kasih tahu kamu. Kamu apaan sih? Aku nggak suka kamu kayak gini. Ayo, ngomong apa adanya. Kita harus tuntut mama kamu atas tuduhan apa? Penipuan dengan jumlah sampai 2 miliar. Hukuman minimal 10 tahun penjara. Tante, kamu kuat di penjara? Oh, ada satu lagi tuduhan. Perdagangan manusia. Walau kata, jual, kedengarannya jelek, tapi hukumannya lebih ringan. Siu, kamu pikir baik-baik ya. Siu, pikirkan baik-baik ya. Siapa itu? Siu sedang dalam masalah. Kamu mau bantu atau enggak? Jangan cuma panggil aku tanpa ngapa-ngapain. Kamu nggak bisa berharap dia sedikit berubah? Aduh, sudah terlambat. Aku kirim alamat hotelnya. Cepat pergi. Jojo. Feng Xiu sudah sampai? Semua ini adalah rencana kalian dari 2 tahun lalu. Ngomong apa sih kamu? Ini jelas-jelas salah kalian. Kalau begitu, siapa lagi yang bisa kamu salahkan? Demi hubungan kita dulu. Aku kasih kamu satu pilihan lagi. Asalkan kalian mau berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan pikirkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Jadi cukup aku yang berlutut. Kamu akan membiarkan ibuku, kan? No. Bukan kamu. Tapi dia. Aku mau ibumu berlutut dan minta maaf padaku. Katakan apa yang kamu punya. Kamu datang menyerang aku. Jangan sentuh ibuku. Hah? Kenapa? Jangan gerakkan. Lepaskan. Lepaskan. Kalau mereka nggak mau selesaikan secara damai, ya sudah bawa ke kantor penegak hukum. Jangan. Tolonglah. Lepaskan anakku. Aku berlutut. Aku berlutut padamu. Nggak boleh, Bu. Jangan dengar dia. Jangan sekali-kali berlutut. Semua ini aku yang lakukan sendiri. Tolong lepaskan anakku. Aku minta maaf padamu. Semua berhenti sekarang juga. Sebelum aku marah, cepat pergi. Yo. Kalian berdua kan sudah putus? Ngapain sok jadi pahlawan menyelamatkan cewek? Aku nggak mau ulangi sekali lagi. Kamu ini siapa sih? Berani ngomong sama Bos Chen gitu? Berani bilang begitu sama Bos Chen? Aduh. Berani-beraninya kamu nyerang. Kamu tahu nggak ini acara makan malam siapa yang bikin? Satpam. Usir keluar. Pukulan yang keras. Aduh. Sudah sampai sejauh ini omongannya. Penuhi permintaannya. Kenapa dilepaskan? Lepaskan kalian. Yang aku suruh kalian pukul itu dia, bukan aku. Mending kamu simpan trik-trik kecilmu. Aku bilang sama kamu, kalau kamu berani melawan grup Li, kamu nggak sanggup tanggung risikonya. Zhou ada di sini. Bos. Kamu benar. Menantang grup Li, kamu nggak bakal sanggup tanggung akibatnya. Kamu. Bukankah kamu anak buah kecilnya dia? Kenapa kamu di sini? Kamu. Grup Li. Sudah dibeli seluruhnya oleh direktur kecil Li kami. Iya, saya yang beli. Ada masalah?
Kamu jangan bohong lagi. Terakhir kamu juga bohong sama saya. Orang-orang ini jangan-jangan cuma figuran yang kamu sewa ya? Chen Jianan, direktur kecil Li memang sudah membeli grup Li. Saya bisa jadi saksi itu. Bagus. Acara amal ini diselenggarakan oleh grup Li. Kamu bikin keributan seperti ini. Maksudmu apa sebenarnya? Mengacaukan acara tuan rumah. Tapi tidak lihat siapa lawannya. Ini acara grup Li. Kamu berani tantang? Kamu benar-benar direktur Li. Hah? Hah? Direktur Li. Ini semua salah paham. Saya juga tidak sengaja. Tolong maafkan saya ya. Mereka ibu dan anak duluan yang ambil uang perusahaan kami. Menipu uang perusahaan kami. Saya cuma ingin, Direktur Li. Ya. Tolong maafkan saya ya. Saya nggak berani lagi. Kalau kamu nggak maafkan saya nggak bakal melepaskan. Saya nggak mau melepaskan. Banggan. Kalau kamu nggak maafkan saya nggak akan bangun. Kalau begitu, kamu berlutut saja. Li Wenjing. Kamu hebat sekali. See you aku. Seharusnya aku sudah curiga kamu orang grup Li. Kita bahas masalah. Ini pelan-pelan nanti. Direktur Li, jangan percaya dia. Dia cuma wanita penggoda. Dia sangat pandai berpura-pura baik. Lalu menipu belas kasihan orang lain. Dia menipu perusahaan kami 2 juta. Dia dan ibunya. Saya punya buktinya. Chen Jianan, saya kasih tahu kamu. Hutang piutang kita akan saya hitung satu persatu dengan jelas. Sudah nggak usah. Nggak usah apa? Dia yang menyebabkan ayah saya meninggal. April, kamu ngomong benar nggak sih? Dia tadi mengaku sendiri. Kamu omong kosong. Kamu menuduh saya. Action. Persaingan bisnis antara keluarga Chen dan keluarga Feng. Seharusnya kita tidak ikut campur. Tapi kenapa kamu tega melakukan ini? Melukai Pak Feng saja tidak cukup. Mau memaksa ibu dan anak itu ke jalan buntu. Perusahaan dengan pemimpin sepertimu pasti akan hancur suatu saat nanti. Saya resmi mengundurkan diri. Mulai sekarang saya memutuskan hubungan dengan grup Chen. Saya juga. Ayo kalian pergi. Kalian nggak tahan. Pria saja nggak tahan. Pria, jangan berantem lagi. Setelah malam ini, grup Chen resmi dihapus dari kota ini. Saya ke grup Chen juga bukan orang kecil. Kalau terkenal, ya terkenal banget. Pak Li, Anda marah ya? Ini kalian masih nggak ngerti? Pak Li marah karena membela orang yang dicintai. Selanjutnya kamu tahu harus berbuat apa, kan? Oke. Kamu ngapain? Aku mau tampar dia. Ayo, hup. Kalian ngapain? Kamu mau ngapain? Kita harus selesaikan urusan kita. Urusan apa? Gila kamu, lepasin aku. Kamu gila ya? Ini ciuman pertamaku. Rasanya gimana? Kamu. Sepertinya hasilnya bagus ya. Kamu kan bilang kamu nggak ada masalah. Mana yang benar, mana yang bohong? Aku sekarang nggak ada waktu buat buang-buang waktu sama kamu. Lakukan apa yang aku bilang, ngerti? Gila. Iya, si gila ini bantuin kamu selesaikan banyak masalah. Sekarang dengarkan aku semua. Lakukan apa yang aku bilang. Ngerti gak? Pejamkan matamu. Kalau kamu cium aku lagi gimana? Anjing pun nggak mau cium kamu. Bahkan kalah dibanding anjing. Tadap. Kalau aku nggak bertindak sekarang, jiwa abang dewa kekayaan bakal kamu goda lari semua. Ayo. Kalian nggak boleh perlakukan aku kayak gini. Feng Xiu. Pertunjukan yang bagus. Baru mulai.
Ayo ngomong, ayo ngomong. Sebenarnya kamu gimana sih? Kapan mau berhenti ganggu aku? Kamu merebut dialogku. Li Wenjin, aku tidak peduli kamu sedang main apa. Tapi tolong jangan libatkan aku. Karena aku tidak mau bertemu denganmu. Omong kosong. Seru ya? Apa? Dunia manusia dan dewa berbeda. Kita tidak mungkin bersama. Jadi aku sarankan kamu lepaskan saja harapan itu. Baiklah. Aku sudah menyerah, mengerti? Kamu sudah tahu semuanya kan? Berdasarkan pengalamanku. Sudahlah, aku tidak mau dengar kamu bicara. Memaksa dengan obat, menculik. Semua hal buruk yang merusak moral sudah aku lakukan semuanya. Tapi hasilnya dia malah makin suka sama aku. Cewek ini otaknya ada masalah ya. Hati wanita itu seperti jarum di dasar laut. Makin dia memang sakit yang begitu. Dengarkan aku, semakin kamu baik tanpa syarat padanya. Hubungan ini justru akan cepat berakhir. Sialan. Tentu saja bisa dipercaya. Jangan lupa aku ini siapa. Baiklah, aku percaya kamu sekali lagi. See you. Sayang, kamu kok datang? Tentang investasi, gimana? Tidak terlalu optimis ya? Awalnya aku masih yakin dengan sepak bola pria keluarga Chen. Tapi sekarang grup Li sudah angkat bicara. Apa maksud Li Wenjin sebenarnya? Satu sisi bantu kamu mulai usaha, sisi lain halangi. Kayak orang bipolar dia. Tuhan tahu dia mau apa. Santai. Aku gak percaya dia bisa menutupi segalanya dengan satu tangan di telingaku. Di dunia manusia. Kakak dewa kekayaan tentu bisa menguasai segalanya. Kakak dewa kekayaan, kamu gila kapan? Jangan kira aku gak akan marah karena kamu gila. Barang duniawi cuma segitu aja. Cuma bisa pura-pura lemah buat dapetin harta. Meminta belas kasihan kakak Wenjing. Chen Jianan terakhir kali belum cukup mendidik ya? Yo. Soft lens-nya terang banget ya. Beli gimana? Feng Xiu, aku datang kali ini mau bilang, jauh-jauh dari kakak Wenjingku. Kalau tidak, siap-siap kena. Yang harus jauh dari aku itu kamu. Yang harus jauh dari aku itu kamu. Kakak Wenjin, aku turun kari kamu. Kalian berdua. Jangan jelaskan apapun. Aku rasa kalian berdua memang cocok jadi orang gila bersama. Semoga kalian langgeng selamanya. Tapi kedepannya aku harap kamu dan dia. Jangan ganggu aku lagi. Bagus kamu ngerti. Tutup mulut, aku sudah dengar masalahmu. Butuh berapa banyak uang? Aku tidak butuh. Yosin, ayo kita pergi. Pria brengsek. Maksudmu apa? Jangan pedulikan dia. Kakak Kaisheng. Kamu tahu aku di kamar ya? Aku rindu kamu. Loh, aku sudah cari kamu berkali-kali. Jadi turun dan cari kamu juga. Nona, tolong jaga sikap. Kamu buat aku sakit. Aku cuma pengen cepet-cepet nolong kamu lepas dari jodoh itu. Aku peringatkan, jauhi mereka. Kakak Chai Shen, minggir. Tapi aku suka banget. Xiao Tongga. Katanya hari ini kita ngumpul cewek-cewek. Kamu ajak Feng Xiu buat apa? Udah 2 tahun gak ketemu. Jalan-jalan aja. Lagian aku dengar dia lagi usaha sendiri. Siapa tahu ya, bisa balik ke puncak lagi. Jadi wanita kaya mendadak. Jia. Hello, lama gak ketemu. Xiu sudah datang. Ayo duduk sini. Cepat, ngomongin yang lagi dibicarakan. Siapa yang dibicarain tiba-tiba muncul? Maaf ya, telat datang. Gak apa-apa. Duduk yang happy. Xiu. Aku tadi kayaknya dengar Xiao Tong bilang kamu mau buka usaha bisnis kosmetik, betul kan? Sekarang orang-orang pada perhatian keperawatan wajah. Zhuang Yao. Sekarang ada uang mau investasi, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Oke, terima kasih. Ada rencana bisnisnya gak? Biar aku lihat, pasti ada.
Ada hal yang mau aku tanya. Dengar-dengar kamu udah pernah coba bisnis beberapa kali. Tapi kayaknya semua gagal ya? Iya, dulu sih. Gak terlalu lancar. Terus kenapa aku harus percaya sama kamu? Meski pacarku kaya banget. Tapi soal investasi harus hati-hati. Wah, cincin berlian cantik banget. Zhang Yang, kamu mau nikah ya? Hei, itu kan pacarku. Selalu nempel terus sama aku. Gak ada pilihan. Aku harus setuju deh. Aku iri banget. Kalau ada yang kasih aku cincin berlian sebesar itu, aku langsung nikah di tempat. Biasa aja, gak seberapa. Cuma ratusan juta doang. Ngomong-ngomong, jujur. Soal ini aku harus berterima kasih sama Siu. 2 tahun lalu, kalau bukan karena perusahaan ayahnya yang memecat pacarku juga gak bakal masuk grup Li. Jadi juga gak bakal punya pencapaian sekarang. Kang, Siu? Zhang Yu, pakarmu mana? Itu penggelapan dana publik. Ayahku sudah memberinya satu kesempatan. Kalau dia mengulanginya lagi, terus bagaimana? Tenanglah. Baiklah, lupakan saja yang kemarin. Oke. Kalau begitu, aku anggap tak terjadi apa-apa. Biar aku lihat rencana itu dulu. Nona Feng. Kamu setidaknya harus tahu etika bisnis dasar, kan? Bagus, memang pantas jadi Nona Feng kami. Rencana bisnismu ini dibuatnya cuma sedikit lebih baik dari magang. Setidaknya bisa dibaca. Kamu minta modal awal 200 juta. Kabar terakhir, keluarga Siu banyak masalah. Orang tuanya juga butuh uang terus-menerus. Kamu nggak mungkin gila miskin sampai mau nipu, kan? Kamu pikir terlalu jauh. Siu bukan tipe orang seperti itu. Santai saja. Ini uang receh. Beli cincin berlian juga cuma 100 juta lebih sedikit. Uang segini buat saya apa sih? Kang. Tapi Siu, kamu bilang mau buka usaha. Setidaknya tunjukkan sedikit kesungguhanmu, betul kan? Kalau begitu, menurutmu gimana supaya aku percaya sama Siu? Biar pelayan bawain 2 botol arak buat aku. Nggak usah pelayan, aku yang ambilkan buat kamu. Zhuang Yao, kamu tahu aku nggak bisa minum alkohol. Kalau nggak bisa minum juga harus minum. Setidaknya tunjukkan kesungguhanmu dong, kan? Zhuang Yao, kalau begitu aku yang minum untuk Siu. Gimana? Aku yang minum ya. Nggak bisa minum ya? Orangnya sudah di sana, sekarang balik saja. Santai saja. Aku bisa minum kok. Oke, sudah setuju. 1 botol 100 juta. Nanti minum berapa banyak? Ambil modal sebanyak itu, tergantung kemampuanmu. Urusan yang kau tenggani bagaimana? Sudah mulai minum. Feng Xiu gampang mabuk kalau minum. Hari ini dijamin susah kabur. Aku cuma khawatir. Kalau Li Wenjing tahu Feng Xiu jadi liar setelah minum. Apalagi main-main dengan banyak wanita. Pasti dia akan nurut dan pulang dengan baik. Sayang. Kita sudah lama enggak. Mau aku panggil Feng Xiu naik buat nemenin kamu? Enggak usah. Aku janji aku enggak ada perasaan sama perempuan genit itu. Aku cuma cinta kamu. Nanti kalau marah jangan bilang otakmu seperti rubah lagi ya. Rubah. Sayang, kamu justru perempuan genitku. Mau lagi enggak? Haha. Aku enggak mau lagi. Kamu harus potong kuku. Ini gelas terakhir. Abis ini berarti 2 botol.
Katanya 200 juta. Apa 200 juta, Siu? Siu. Aku rasa kamu sudah mabuk, ya? Zhang, Kamu kan gak mungkin ingkar janji, kan? bukan begitu. Malam ini kita sudah sepakat. Hanya reuni cewek, kan? Bicara soal uang bisa rusak perasaan. Terus kamu ngomong apa sih? Iya dong, kita susah-susah kumpul bareng. Ngapain ngomongin duit? Iya, malam ini cuma nostalgia aja. Nggak usah bahas yang lain. Bukan begitu. Kamu kok bisa gitu sih? Katanya satu botol anggur 100 juta. Udah bilang? Siapa yang denger? Nggak ada. Aku nggak pernah bilang gitu. Iya kan? Iya. Xiao Tong, Kamu sendiri yang jadi saksi. Kamu kan denger tadi. Dia barusan bilang. si Siu de. Mungkin terlalu pengen investasi itu sampai berhalusinasi. Beneran nggak bilang. Ayo, yuk. Aku antar kamu naik ke kamar buat istirahat. Ya, ayo. Kamu udah kebanyakan minum. Aku nggak mabuk. Aku ingat jelas banget. Wang Siu. Aku bilang, kok kamu masih sama bodohnya kayak waktu sekolah? Orang ngomong apa kamu langsung percaya? Aku emang punya uang. Tapi kenapa aku harus ngasih? Karena kamu bawa proposal investasi jelek banget kayak sampah itu. Kayaknya kamu udah mabuk beneran. Nggak boleh ingkar janji. Kalau aku ingkar, kenapa? Kamu bisa ngapain aku? Apa itu Putri Danau Bih? Turun juga ya? Iya, dia mengendalikan Chen Jianan. Bahkan mentransfer uang ke teman Feng Xiu. Temannya itu hari ini ngajak Feng Xiu ke hotel. Pasti ada niat buruk. Bos, kamu kok peduli banget sama Feng Xiu? Kamu nggak ngerti apa-apa. Ini namanya strategi. Maaf, kalian nggak boleh masuk. Aku lagi cari orang. Hei! Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Aku bilang kalian nggak boleh masuk. Kalau nggak salah. Hotel ini juga milik Grup Li. Tahu itu milik Grup Li, masih berani maksa masuk. Terus kamu tahu kita siapa? Nggak ada waktu buat buang-buang waktu sama bocah kayak kamu. Cepat pergi sana. Kalau nggak pergi, jangan salahkan kami gak sopan. Bos, urusan kayak gini serahin ke aku aja. Bocah sok jagoan. Kamu kira kita satpam cuma makan sayur doang? Makan sayur terus juga nggak baik. Ambil ini, makan sedikit daging. Kamu kira di hotel kami cuma ada satu satpam? Kalau begitu panggil semua mereka ke sini. Tidak perlu. Kamu cukup beri aku uang saja. Aku yang akan atur semuanya untukmu. Silakan masuk. Hahaha, Feng Xiu, jangan lupa. Keluarga Feng kalian sudah lama hancur. Pacarku sekarang ada di Grup Li. Dia seorang eksekutif perusahaan. Dari segi status dan kedudukan, apa yang bisa kamu lawan aku? Sudahlah, Juang Ying. Memukul orang jangan de muka. Membunuh orang jangan sampai menghancurkan hati. Beri Siu sejiki muka dong. Meski Siu sekarang hidupnya tragis. Dengan status dan kedudukanmu sekarang, buat apa repot-repot sama dia? Oh. Kalau kamu bicara begitu, aku nggak mau traktir minum ini deh. Hei, ini penting. Sudahlah. Ayo Siu. Kita naik dan istirahat. Jangan sampai Pak Liang terlalu lama menunggu ya. Iya. Ingat ambil beberapa foto. Kirim banyak ke grup. Biar semua orang bisa lihat-lihat. Apalagi yang cowok. Tidak masalah. Ayo si maling pergi. Lepaskan aku. Aku nggak mau pergi. Lepaskan aku. Pergi. Kamu siapa? Kenapa sentuh temanku? Kamu pasti Zheng Xiaotong, kan? Iya, kenapa? Kamu pulang bilang ke si Xiaohu itu. Kalau masih berani ada kali kedua. Aku yang akan habisin dia. Pergi sana. Sampai jumpa. Berhenti. Huang. Tangkap dia untukku. Xiao. Bantu aku cari tahu bagaimana mereka memperlakukan Feng Xiu. Biar mereka dibalas 10 kali lipat. Aku suruh kalian tangkap dia. Tidak dengar? Nona Zhuang. Kamu tidak punya hak memerintah staf di grup kami. Tidak berwenang. Pacarku teman bos kalian. Percaya tidak, besok aku bisa langsung pecat kalian semua.
Wah, pacarmu yang bakal sengsara. Perkenalkan dong. Ini dia Pak Li kecil kami. Bro, kamu bercanda apa sama aku? Dia cuma bocah kecil. Kamu bilang Pak Li kecil? Dasar cewek busuk, berani hina Pak Li kecil kami. Kalau kamu pukul, berarti bosmu marah. Konsekuensinya bakal berat. Kalian urus dia dengan baik. Tenang, Pak Li kecil. Aku pasti biut dia mati. Ah, itu tidak bisa. Cukup buat dia setengah mati saja. Baik. Mom. Berikan aku obatnya. Mau juga tapi tidak bisa bersama-sama. Bertemu lalu berpisah. See you. Kalian lanjutkan saja. Aku tidak akan mengganggu ya. Tunggu dulu. Kamu anggap aku siapa sih? Aku suruh kamu merawat dia. Kamu lagi mikir apa sih? Bukan maksudku begitu. Baju ini aku lepas. Ini yang baru aku ganti. Aku bilangkan kamu bukan orang seperti itu. Malam ini kamu yang jaga. Kalau kamu gimana? Ada urusan keluar. Baiklah, Pak Li. Siu aku serahkan ke aku. Kamu pergi saja. Obat penawar mabuk sudah siap. Orangnya cukup dingin, tapi cukup perhatian juga. Sialan. Kalau saat terima uang enak banget. Tapi urusan kecil ini kamu gak bisa urus. Pak Sang, beri saya kesempatan lagi. Saya janji akan buat Fenggi siuanku. Sudah berapa banyak uang yang kamu ambil dari saya? Kembalikan semiwennya tanpa kurang 1 sanpon. Tapi Pak Zhang, uang itu sudah saya habiskan. Sialan. Kalau dalam 3 hari saya tidak dapat uangnya, saya akan hancurkan kamu. Tanda tangani, saya akan maafkan masa lalu. Pak Zhang itu dia. Dia yang menghancurkan rencana baik kita. Mengkhianati teman demi keuntungan. Kamu benar-benar bukan orang baik. Bajingan, berani kamu maki saya. Pak Zhang, cepat panggil satpam untuk urus dia. Bawa keluar dan tampar mukanya. Pak Li, yang telanjang kaki nggak takut sama yang pakai sepatu. Utang kita berdua, kamu catat baik-baik ya. Hari ini aku akan tunjukkan betapa hebatnya aku. Pak Zhang. Memaksa aku marah ya? Pak Zhang, kamu harus tutup mulut dia. Tutup mulut kamu saja. Ayo, keluar dulu. Tanda tangan. Kakak Vengi. Aku sudah peringatkan kamu. Jauhkan diri dari dia. Kalau sudah tanda tangan, aku anggap masa lalu tidak pernah terjadi. Ini apa? Perjanjian pengalihan saham. Kamu ingin aku jual perusahaan ini ke dia? Bukan dijual. Tidak mungkin. Kenapa harus? Karena perusahaan ini memang milik keluarga Fang. Baik Chen Jianan maupun kamu. Tidak punya pilihan lain. Kakak Vengi. Sebenarnya dia apa sih yang lebih baik dari aku? Bukannya kamu cuma pengen putusin hubungan aja? Aku bisa bantu kamu kok. Aku gak butuh. Aku bilang sekali lagi. Perusahaan ini masih bisa bertahan. Karena aku menghargai kamu. Aku memberi keringanan. Kalau kamu mau jalan-jalan di dunia manusia dengan identitas seperti itu boleh saja. Tapi kalau tujuan kamu ke dunia manusia untuk merepotkan Feng Xiu, Aku tetap gak akan tanda tangan. Kalau mau aku tanda tangan juga boleh. Kecuali kamu ikut aku pulang. aku bukan dari sini. Ini dunia manusia. Aku gak perlu dengar kata kamu. Kalau begitu jangan pulang. Tetap di sini saja. Kamu. Kok aku bisa ada di rumah dia ya? Sampai ketemu. Kamu gak bisa minum alkohol? Ngapain minum alkohol? Ajak aku pergi. Kemarin aku yang suruh dia antar aku pulang. Jangan-jangan dia ngapain aku ya? Wah, tidur lebih dari 10 jam. Aku kira kamu bakal mati oce. Yuk minum air, Bao. Kok kamu ya? Kalau gitu aku pergi dulu ya. Enggak. Maksudku,
kok kamu bisa datang? Kalau si binatang itu gimana? Binatang itu maksudnya apa? Hahaha. Makan lagi satu pil penetral alkohol. Makan satu lagi. Pill. Pill. Check it out. Ternyata kemarin itu pil penetral alkohol ya. Zouzou data, boss. Ayo. Makan satu pil penetral alkohol lagi. Ini pil penetral alkohol. Iya, masa bukan? Lihat-lihat, makan apa sih? Jadi begini. Jadi waktu itu di matamu itu cuma transaksi, ya kan? Kurang puas ya? Kalau kamu minum segelas ini, kamu bisa minta apa aja. Syarat apapun bisa. Betul. Oke. Kamu bilang. Tunggu. Mau nyesel lagi ya? Ini apa sih? Gak perlu aku jelasin lagi kan? Jadi waktu itu dia sengaja ya? Kenapa dia harus begitu? Masalah kemarin sudah aku beresin untuk kamu kok. Ada apa, bos? Tidak ada apa-apa. Kamu bilang dong. Temanmu kemarin disuruh oleh Chen Jianan. Aku sudah bicara sama Chen Jianan. Chen Jianan rela kasih seluruh grup Chen ke kamu. Sebagai permintaan maaf. Kamu suruh dia kasih seluruh grup Chen ke aku. Jadi berarti perusahaan Siu sudah kembali ke tangan kita. Aku belum selesai bicara. Bos, bukannya kamu bilang harus tunjukkan semangat? Sudah, kamu bisa diam sekarang. Ini apa lagi? Aku cari beberapa dokter profesional terbaik dari luar negeri. Buat obati bapakmu. Lihat ini. Tanda tangan di sini. Rumah ini kamu pakai aja. Kita tinggal bareng selama ini. Biar Chen Jiangnan gak nekat ngelakuin hal gila. Aku nggak tahu kamu suka mobil apa. Aku beli beberapa. Kamu coba aja selama ini. Uangnya bebas dipakai. Astaga. Ah, kamu ngapain? Aku cuma mikirin ini mimpi apa Kenyatta. Siu, kamu makin sukses ya. Tapi lupakan dulu itu. Sudah, jangan bahas dulu yang ini. Sudah selesai kan? Sudah, batu itu juga sudah hilang. Kamu bantu aku banyak banget. Bukannya kamu pengen aku bantu kamu sampai ke puncak kan? Kamu memang bisa diandalkan. Kamu baik banget sama aku. Aku benar-benar terharu. Tapi kalau kamu mau ngejar, bisa nggak kamu? Kamu bilang deh. Ayo jangan nyerah buat pengobatan, ya? Kita obati otakmu sampai sembuh. Ibuku bilang, jangan main sama orang bodoh. Ikutin aja dia, ikutin aja. Sekarang batu 3 kehidupan sudah diambil. Aku harus gimana nih? Sebenarnya ini kabar baik. Artinya kita hampir berhasil. Kamu malah bisa ketawa. Dewa keberuntungan, dewa keberuntungan. Soal cinta dan asmara. Kamu kalah sama aku deh. Wanita itu kan suka bilang gak tapi hati suka. Semakin dia nolak dengan mulut, semakin dia sakit dalam hati. Tapi dia sekarang setuju pacaran sama kamu. Itu justru awal yang baik. Aku belum pernah pacaran. Jangan bohong sama aku ya. Kapan aku pernah bohong sama kamu? Lagipula kita, ini satu perahu. Kamu celaka, aku juga ikutan celaka. Lagi pula, batu 3 kehidupan ini jurus andalanku. Aku sama sekali nggak buru-buru. Kamu buru-buru mau apa sih? Kamu ngomongnya kayak ada benarnya juga. Ingat ya, apapun yang terjadi, pasti harus ngikut dia. Zaman sudah beda sekarang. Semakin kamu kasih dia tanpa syarat, hubungan ini makin cepat berakhir. Baiklah. Aku percaya kamu sekali lagi terakhir kali. Kamu lihat apa sih? Kata-kata bos, Yuelao bilang, aku tahu di dunia manusia itu disebut anjing kecil yang kena sial. Bosku Yuelao ini lagi main-main sama kamu ya? Tapi bukan main-main yang kayak gitu. Wah, ada ceritanya nih. Kamu mikir apa sih? Kamu turun ke dunia manusia. Belajar nakal dari siapa sih? Dunia manusia seru banget ya. Gak balik ke surga juga gak apa-apa. Bos, menurutmu gimana sahabat istri abang?
Ziu, perusahaan ini milik ayah. Semua hasil jerih payahnya. Nanti kalau kamu sudah besar, serahkan ke ayahmu, aku jadi tenang. Semua dokumen sudah lengkap. Aku sudah suruh orang mengumumkan rapat pemegang saham besok. Mulai sekarang, perusahaan sepenuhnya jadi tanggung jawabmu. Venjin, terima kasih. Gak usah terima kasih, itu sudah seharusnya. Jangan lupa janji kita. Zhao, abangmu kapan jadi kayak gini? Sejak turun ke dunia manusia dia memang gitu. Aduh. Malah ngajak anak-anak jadi nakal. Mulai sekarang, sebelum abangmu sembuh, gak boleh main sama dia ya? Iya, baiklah. Waduh, lupa kasih barang ke dia. Kamu tunggu aku di sini ya. Wenjing, tunggu sebentar ya. Hati-hati. Jadi ini anak perempuannya. Aku rasa aku gak kuat lagi. Kak Wenjing pakai ilmu sihir. Sayang, kamu percaya padaku. Aku benar-benar cuma mau jalan-jalan buat refreshing. Omong kosong kayak gini masih bisa nipu Chen Jianan. Kamu kira bisa nipu aku yo? Ternyata kamu bukan Jianan. Sebenarnya kamu siapa sih? Bukannya kamu sudah tahu dari dulu? Tolong lepaskan aku ya. Dulu pas sama Shenjiana. Kamu gak pernah bilang janji setia apapun. Tapi sekarang dia kehilangan segalanya. Kamu malah mau kabur. Tolong lepaskan aku. Aku janji gak akan cerita kemana-mana. Kalau mau pergi boleh. Tapi Zhao kamu janji buat satu hal, Itu, terima kasih ya. Baru selesai ngepel. Ayahku kan besok operasi. Aku lewat kuil dan minta batu keselamatan untuk dia. Kamu suruh aku sampaikan ke dia ya? Bukan cuma aku juga sekalian minta satu untuk kamu bawa. Aku bawa dia buat apa? Kamu ngerti apa tentang giok ini? Kamu pakai ini. Yang pertama, loh. Kamu pakai ini. Bodhisattva Guanyin gak akan melindungi kamu agar selamat. Baik, nanti aku bilang ke Bodhisattva. Oke, sekalian tolong bilang ya ke Bodhisattva, supaya ayahku operasi besok lancar. Tidak masalah. Makasih. Pasien dalam bahaya. Perlu pertolongan darurat. Segera kabari keluarga. Cepat sembuh. Dokter, bagaimana kondisi ayah saya sekarang? Kondisinya belum terlalu baik. Masker oksigennya sering jatuh sendiri. Apakah ini disengaja? Ya, Li. Kepolisian segera bertindak secepatnya. Pelaku sudah ditangkap. Siapa? Siapa yang berusaha mencelakai ayah saya? Katanya Zhang, manajer grup Chen yang baru ditangkap. Terus-terusan bicara hal-hal aneh. Sepertinya dia sudah gila. Zhang Penju. Nona phone. Pasien sekarang perlu istirahat. Kamu sebaiknya tunggu di luar. Ikuti kata dokter. Zhang Pengyu tidak gila. Yang gila ITU Xinjiang. Kamu tahu dari mana? Aku bisa menyelamatkan ayahmu. Tapi syaratnya kamu harus percaya padaku. Aku percaya padamu. Berikan aku batu 3 suji. Ini tidak termasuk. Berjialah padaku. Demi ayahmu. Berikan padaku. Kamu selalu meragukan identitasku. Hari ini aku akan buktikan padamu. Bagaimana cara membuktikannya? Halo, Yulao. Aku mau minta tolong sama kamu. Apa? Kamu mau beli pil dari Taishang Lao Jun? Kamu gila ya? Kalau kamu sampai bikin Lao Jun tahu soal ini, pasti gak bisa disembunyikan dari Kaisar Giok. Nanti kita berdua bisa berabe.
Kamu tinggal bantu saja. Kalau ada apa-apa aku yang tanggung sendiri. Serius. Sejak kapan kamu jadi sebaik ini? Perbedaan waktu antara surga dan dunia manusia terlalu jauh. Kalau aku ke surga, pasti sudah terlambat. Aku belum setuju, Lo. Cara yang kamu bilang. Jangan-jangan maksudmu minta bantuan Taishang Laojun? Kalau begitu, gimana aku bisa percaya kamu? Sekarang juga percaya. Kamu kan selalu penasaran. Kenapa aku begitu yakin kamu suka padaku? Kamu narsis aja. Wenjing, aku benar-benar nggak mood ngomongin ini sekarang. Asal kita pegang batu, Sansheng Bersman. Jodoh di atasnya akan terlihat. Di dunia ini, hanya Yulau yang bisa melihat cinta di batu Sanseng. Bahkan aku pun, kalau nggak pakai kekuatan ajaib, sulit untuk melihat apa-apa. Cahaya. Mana ada cahaya? Semakin dalam sinar kamu, ku orang lain. Cahaya akan semakin terang. Sebaliknya, akan semakin redup. Sekarang aku pakai kekuatan ajaib supaya kamu bisa lihat cahaya di atasnya. Ayo. Sudah, kamu bisa lihat sekarang. Letakkan tanganmu. Kamu tadi bilang, semakin dalam cinta ke orang lain, cahaya makin terang. Cahaya kamu ini terang banget. Bukannya itu artinya kamu. Mau kemana? Masih marah ya? Jangan suka sama aku. Dewa dan manusia biasa gak mungkin bersama. Kamu sakit ya? Siapa juga yang suka sama kamu? Dunia dewa dan manusia beda. Kita gak mungkin bersama. Saran aku sih, cepetan lupakan aja. Apa dia mulai suka sama kamu? Semakin tinggi rasa suka. Tali jodoh akan semakin erat terikat. Kamu sudah tahu dari dulu. Kenapa gak bilang dari awal? Bukan salah aku. Aku sudah kasih petunjuk berkali-kali. Permata bulan. Dewa rezeki. Kamu sudah turun ke dunia sebanyak 99 kali. Biut memutuskan jodoh ini. Omong kosong. Aku ini dewa. Ingatanku mana mungkin bisa terhapus. Lihat. Aku sudah beli 99 pil milik Taishang Laojun. Untung aku yang urus masalah jodoh. Kalau tidak, Laojun pasti curiga sama aku. Sepertinya alasan jodoh ini gak bisa putus ada di aku. Terima nasib aja kalian berdua, jodoh sial ini. Kayaknya gak ada harapan buat diputus. Apalagi kali ini Bihu Xianzi dan kucing rezeki juga udah tahu. Aku gak bisa nutupin lagi. Sama sekali gak bisa nutupin. Dari 99 kali, gak pernah sekali pun putus. Kapan ada yang bisa? Kali ini pun sama. Karena yang turun ke dunia terlalu banyak. Sudah ada yang lapor ke Kaisar Jid. Apa? Si brengsek mana yang laporin aku? Jangan sampai aku tahu. Kalau gak, aku akan putuskan jalur rezekinya selamanya. Dewa rezeki, cepetan pergi selamatin mertua kamu. Bawa 1 botol lagi buat ibu mertua kamu ya. Pasti mereka berdua panjang yamer. Pegang ini. Setelah urusan ini selesai, aku akan menyerahkan diri. Tenang, aku tidak akan membocorkan urusanmu. Saudara baik, aku pergi dulu ya. Mau kemana kamu buru-buru begitu? Hei! Tidak bagus, bos. Dewa jodoh malah mengkhianatimu. Dewa jodoh. Sialan kamu. Kok baru datang? Sepanjang hari aku nggak lihat kamu. Kamu dan tante keluar dulu ya. Mau ngapain? 3 menit. Aku akan buat ayahmu sadar. Kamu gila ya? Kalian berdua ngomongin apa sih? Can't see you. Ada yang mau ku bilang. Aku di sini nggak enak ngomong. Ada apa sih? Jangan takut. Santai saja sama tante. Bicara baik-baik. Aku nggak akan nyadap kot. Oke. Ayo keluar, MA, kita bicara. Ada apa sih? Kamu bilang aja.
Begini ya. MA, aku punya pertanyaan mau diskusi sama kamu. Ayo cepat katakan saja. Ya sudahlah. Aku tahu kamu mau bilang apa. Anak itu, Xiaoli, baik kok. Mas setuju. Bukan itu maksudku. Kamu ini bilang kamu anakku. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kalung yang dia pakai itu pusaka keluarga kita. Kamu kira aku nggak lihat? Tenang saja, MA. Sejak hari pertama ketemu dia sudah terasa akrab. Kayak pernah ketemu tapi nggak tahu di mana. Iya kan, MA? Kamu juga merasakan hal yang sama? Itu namanya jodoh, kan? Ah, jodoh apanya sih? Sudahlah. Aku setuju dengan urusan kalian berdua. Aku nggak mau dengar kamu ngelantur lagi. Aku harus masuk dan lihat ayahmu dulu. Baik, aku tunjukkan. Ma, Tenang saja ya. Wujin pasti akan merawatnya dengan baik. Li Wenjin, kamu ngapain? Bagus sekali, urusan selesai. Kalau ayahku sampai apa-apa, aku akan sikat kamu. Dia nggak akan bisa sikat aku. Aku sedang bantu ayahmu minum obat. Menurutku yang harus minum obat itu kamu. Ayah. Ayah, kamu sudah sadar. Jianhua, kamu sudah bangun. Kamu ini di mana? Di rumah sakit nih. Tidur berapa lama? Si tua mati itu. Kamu sendiri sakit tapi nggak sadar. Kakak, aku kayaknya mau meninggal nih. Aku sayang banget sama kamu. Zhao, kamu nurut ya, makan obat tepat waktu setiap hari. Kakak bakal masakin ikan cia paribua kamu. Kalau ada kesempatan, aku kenalin kamu sama abang kedua aku. Dia suka banget makan ikan. Kamu punya abang kedua ya? Kalau semuanya lancar, pasti ada. Obat nggak boleh berhenti. Kakek, kamu harus ingat sama aku. Abang kedua. Dadah, kamu beneran pergi ya? Main peta umpet lagi nih, lari cepat banget. Ada kabar baik dan kabar buruk. Mau denger yang mana dulu? Jangan lama-lama, cepat bilang. Yang buruk dulu ya. Jadi kamu harus jalani hukuman 100 hari di dunia manusia. Kalau menurut hitungan manusia, itu 100 tahun. Sementara ini, patung kucing keberuntungan yang jaga dewa kekayaan. 100 tahun doang sih. Aku terima deh. Yang baiknya dong. Kabar baiknya adalah Kaisar Giok mau kembangkan pariwisata surgawi. Nanti para dewa yang turun ke dunia nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Sudah ada jalur khusus dari gerbang selatan langit yang langsung menghubungkan ke dunia manusia. Kaisar Giok kok jadi ceria banget ya? Kamu kira selama ini dewa yang sembunyi turun ke dunia itu sedikit? Cuma Kaisar Giok yang pura-pura tutup mata aja. Tapi kali ini kamu bikin masalah. Jadi Ratu Ibu Nyonya membujuk Kaisar Giok. Daripada ubah aturan langit, mending ubah strateginya. Pakai peraturan untuk mengatur para dewa. Siapa yang berani neko lagi? Kalau biasa sih gampang. Tapi kalau ketangkap, susah deh. Iya. Di dunia manusia yang pegang proyek ini adalah grup Feng. Nanti ya, bisnis Feng Xiu bakal melejit banget deh. Sayangnya, Dewi Danau Hijau ini karena melanggar aturan langit, dihukum turun ke dunia, jadi masket. Dan gak bakal bisa kembali ke kalangan dewa lagi. Kamu benar-benar abang kedua Zhao, Li Zhaochai. Bisa dipercaya. Zhao de mana? Zhao, adikmu itu. Dia sekolah di luar negeri. Nggak bisa pulang dalam waktu dekat. Waktu berangkat dia kasih pesan khusus. Supaya aku jaga kamu. Kamu kelihatan masih cukup normal. Kalau abangmu gimana? Dia juga pergi ke luar negeri untuk pengobatan. Kalau dihitung waktunya, seharusnya dia sudah kembali. Dewa kekayaan, tolong beri aku keberuntungan di tahun naga. Semoga rezeki mengalir deras. Aduh, jangan-jangan aku sudah menyinggung dewa kekayaan. Tampa. Kamu juga bermarga Caishen? Aku juga bermarga Caishen. Ayo kita berteman.
Namamu Li Wenjing. Umurmu 28 tahun ini. Beberapa hari lalu baru saja kehilangan pekerjaan. Besok mau coba peruntungan di grup Feng. Namaku Feng Xiu. Aku CEO grup Feng. Kamu bisa panggil aku bos. Atau panggil aku Xiu juga boleh. Hari ini aku cari kamu. Ada urusan jodoh yang ingin kubicarakan denganmu.